Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Laila Nafiatur Rahmah, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, kelas kewirausahaan 5D. Oke, kali ini saya akan membuat bisnis plan, yaitu Omah Seafood. Nah, dari nama tersebut kami mempunyai beberapa dasar, di antaranya bisnis yang kami jalankan adalah bisnis yang didasari kesukaan kita terhadap seafood yang oleh khalayak umum pada umumnya, bahkan dari berbagai usia menyukai masakan seafood, apalagi yang diambil langsung dari laut dan langsung diolah dan dimasak. Kemudian, rasa pedas manis menjadi menu kami untuk menggabungkan dengan aneka seafood. Selain rasa pedas yang menjadi selera favorit pasar, kami juga mengolah inovasi pada aneka seafood segar dengan berbagai varian rasa dengan siraman saus tiram hitam bercampur irisan cabai merah keriting pedas sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi nama, kami membuat nama yang mudah diingat oleh orang Jawa karena nama merupakan identitas tersendiri serta ciri khas pada setiap usaha. Kami yakin dapat diterima oleh kalangan publik dan mendapat feedback dengan banyaknya konsumen. Dalam berbisnis, pastinya kami mempunyai visi dan misi untuk menjadikan bisnis kami semakin maju ke depan. Visi yaitu menciptakan bisnis unggul yang berada di tengah-tengah masyarakat dengan beragam jenis menu varian yang unggul. Nah, kemudian misi yang pertama, menjaga kualitas seafood yang segar serta bisnis yang unggul dan berbeda. Yang kedua, memberi pelayanan terbaik untuk konsumen. Yang ketiga, memberi kesan baik kepada konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga cita rasa dan konsisten dalam mengembangkan. Kami juga mempunyai konsep untuk usaha kita sendiri menjadi usaha yang berkembang di kemudian hari dan sukses. Nah, di antara konsep dari usaha kami yaitu Omah Seafood adalah tempat dari bisnis kami yang dijalankan di dalam ruangan yang berukuran 5x10 meter. Omah Seafood ini menjual berbagai makanan lauk diambil langsung dari laut, kemudian diolah dan dimasak menjadi beberapa menu. Ada cumi crispy, udang hitam saus tiram, kepiting tomat ijo, sup ikan pari, pepes bandeng presto, kerang cangkang ijo lumur saus, kerang mutiara merah, dan masih banyak lagi yang disuguhkan rasa pedas dengan tingkatan level yang berbeda. Kemudian, outlet Omah Seafood terdapat di lokasi yang strategis, tepatnya di depan pasar raya, sehingga mudah dicari dan tempatnya yang bersih dan ramai membuat alasan tersendiri. Selain itu, harga dari menu di sini sangat terjangkau, juga bisa sangat dinikmati oleh semua kalangan yang menyukai rasa pedas sesuai dengan tingkatan level. Kemudian yang terakhir dari konsep usaha kami yaitu di Omah Seafood ini tidak hanya disuguhkan makanan matang, tetapi menyediakan seafood yang masih mentah sehingga dapat dimasak di rumah sendiri sesuai dengan selera konsumen. Dalam berbisnis, aspek pemasaran di sini menjadi aset yang terpenting dalam mengembangkan usahanya untuk ke depan. Nah, dari sini kita mengambil beberapa aspek pemasaran untuk mengenalkan produk kami kepada khalayak. Yang pertama yaitu kami menggambarkan umum mengenai pasaran dan sasaran yang akan kami tuju. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis produk. Nah, di sini jenis-jenis produk yang akan kami kenalkan kepada beberapa konsumen untuk mengetahui dan untuk tahu bisnis dari kita. Nah, yang ketiga yaitu target pasar. Kemudian yang keempat, pesaing. Nah, pesaing di sini pasti menjadi hal yang paling penting karena kalau tidak ada pesaing maka usaha kita atau semangat kita itu kurang totalitas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian ada beberapa aspek pemasaran yang kami cantumkan di sini. Nah, ada analisis SWOT.
analisis 4P, ada promosi. Di sini menjadi hal yang paling penting juga. Ada pengembangan pasar, kemudian ada pengembangan produk. Selain aspek pemasaran, kami juga menerapkan aspek produksi, yaitu ada beberapa, di antaranya deskripsi produk. Nah, di sini deskripsi produk kami akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu seafood. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang akan kami kenalkan kepada konsumen yaitu seafood. Nah, seafood di sini itu tidak hanya 1, 2, atau 3 macam seafood, tapi ada banyak macam varian yang akan kami suguhkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ada komposisi produk. Nah, komposisi produk di sini yang paling utama yaitu adalah seafood sendiri. Ya, ada cumi, ada udang, ada kerang dan lain sebagainya. Yang terakhir dalam aspek produksi yaitu proses pembuatan. Nah, kami di sini juga memperlihatkan proses pembuatan dari usaha kami agar bisa ditiru oleh khalayak atau ibu-ibu yang ingin membeli seafood mentah di sini, karena kami juga menyediakan seafood mentah untuk dibawa pulang ke rumah. Seperti itu. Nah, usaha Oma Seafood kami buka setiap hari mulai pukul jam 5 waktu Indonesia Barat di Jalan Pemuda nomor 118 Demak. Berikut adalah daftar menu varian dari Oma Seafood. Nah, di sini ada banyak varian, yaitu ada kepiting. Kepiting di sini juga ada beberapa varian rasa. Juga ada varian rasa yang udang, cumi maupun kerang atau seafood yang lain seperti ikan tongkol, ikan bandeng, sup ikan pari tadi. Nah, di sini ada beberapa gambar atau menu mengenai seafood. Di sini ada kepiting, terus ada aneka olahan cumi dari Oma Seafood. Ada beberapa olahan cumi ya di sini. Kemudian yang ini ada olahan dari udang. Nah, di sini ada udang kebul, udang saus tiram, dan masih banyak lagi. Nah, tak lupa juga dalam usaha kami menyediakan aneka kerang-kerangan. Nah, pasti ini yang sangat ditunggu-tunggu ya. Ada aneka kerang, yaitu ada kerang darah, kerang serimpi, kerang mutiara, kerang ijo, dan masih banyak lagi varian kerang-kerang yang lainnya. Aspek organisasi dan manajemen menjadi aspek yang penting bagi usaha kami, karena dalam aspek organisasi dan manajemen ini terdapat dua hal. Yang pertama yaitu ada resiko atau hambatan, kemudian yang kedua ada tindakan alternatif. Nah, untuk itu misal pada suatu hari kita mengalami sebuah hambatan atau resiko, kita juga bisa melakukan tindakan yang alternatif untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga kita tidak kaget atau tidak shock ketika terjadi hambatan di suatu hari, karena kita sudah mempunyai reng-rengan atau rencana dari awal membangun bisnis ini. Seperti itu. Dari usaha bisnis plan Oma Seafood ini, kami menyimpulkan bahwa usaha Oma Seafood ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang cukup tinggi, karena juga menjadi sasaran penjualan. Diharapkan bisnis ini mampu bersaing dengan usaha seafood lain dan menjadikan makanan yang disegani masyarakat luas karena harganya terjangkau. Seperti itu, sehingga masyarakat bisa puas terhadap apa yang disuguhkan dalam produk kami atau dalam bisnis kami. Sekian perkenalan presentasi bisnis plan dari usaha kami yaitu Oma Seafood. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.